Oke ya, kita mulai dengan pemeriksaan mini fisik ibu postpartum. Ya, seperti biasa, kita datang pertama kali sampai dulu. Salam, tutup tirai. Salam. Salam. Oke, kalian bisa maju. Jadi, selalu protap, pastikan kita mengucapkan salam, ya kan? Memperkenalkan diri, ya, menanyakan identitas ibu, menjelaskan tujuan, itu kan? Itu ya. Pagi ibu, dengan ibu. Oke, perkenalkan diri kita dulu, ya. Saya perawat Ila dan bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 12 dinas pagi ya Bu ya. Ibu dengan siapa? Nama saya Ratna. Ya, Bu Ratna. Bisa saya lihat dengan identitasnya. Oke, Ibu baru melahirkan ya, berapa jam yang lalu. Ya. Terus saya akan melakukan pemeriksaan untuk ibu yang sudah melahirkan. Ibu bersedia? Waktunya sekitar 15 menit supaya tidak lama. Ibu sudah mulai bisa bangun jalannya? Sudah. Yuk, kita timbang dulu berat badannya ya. Kan ini tadinya kan ada bayinya, ya kan? Yang sekarang udah nggak ada bayinya, ya pasti turun. Ya, kita timbang berat badannya dulu. Ya, baik ibu biar ini ya. Yuk. Gimana kita nih? Mana tuh? Oh, belum. Ya. Turun berapa kilo nih Bu dari yang waktu kemarin hamil? Kemarin hamil 54 sekarang. Kilo ya, baik ya. Oke ya normal ya, turun sekitar begitu. Oke, ya. Sesudah itu kita lakukan pemeriksaan KTP ya. Yuk. Oke, kita lakukan pemeriksaan TTP. Anggap udah selesai ya, karena TTP berarti kan prosedurnya semuanya dari tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. Oke ya. Sesudah kita lakukan pemeriksaan TTP, kita periksa lagi dari atas sampai ke bawah, ya, dari atas sampai ke bawah, mulai dari kepala. Ibu maaf ya, saya periksa dulu ya kepalanya. Ini kita lihat distribusi rambutnya, seperti biasa kalau dengan selalu ya. Distribusi rambutnya kuat atau tidak, atau gampang rontok, ada ketonnya atau tidak, seperti itu ya. Oke, terus kita periksa, maaf ya, diperiksa rambutnya. Oke ya. Udah dibuka aja. Oke, distribusi rambutnya bagus, merata, kulit kepalanya bersih. Kemudian kita ke bawah. Ke bawah kita lihat wajahnya. Ya, kita lihat wajahnya ada sembab apa enggak, ada edema apa enggak, gitu ya. Ada misalnya kelihatan seperti perdarahan di sklera, bisa jadi seperti itu, ya. Karena apa? Misalnya perdarahan itu karena proses meneran kemarin yang proses meneran saat persalinan enggak benar. Gitu kan ya. Kemudian kalau ada sembab, ada edema, bisa jadi karena memang pada saat kehamilan itu ada komplikasi gitu ya. Ada komplikasi kehamilan kan kalian udah belajar ya. Ada yang seperti eklamsi seperti itu ya. Jadi itu juga bisa terlihat ya. Jadi kita lihat misalnya wajah ibunya bagus, nggak ada edema, nggak ada sembab ya. Sesudah itu kita dari wajah kita lihat hidung ya. Oke, kemudian coba ibu buka mulutnya. Oke ya, kita lihat rongga mulut, gigi gerigi, lengkap. Kemudian biasa ya kalau dipakai ya, telinga. Oke, kemudian kita ke bawah ya, ke bawah ke leher. Leher kita periksa ada nggak sih grenjel-grenjel gitu ya. Ini bisa jadi misalnya kalau ada grenjel-grenjel ada limfadenopati kolit ya. Jadi ada apa namanya, ada teraba kelenjar ya, kelenjar yang menunjukkan bisa jadi berarti kalau kelenjar itu teraba bisa jadi ada limfadenopati coli, ada infeksi di saluran nafas seperti itu kayak ya. Jadi kita tambah
kemudian kita ke bawah. Di sini ini pasti ada jantung, ada paru yang kita mesti dengerin, gitu ya. Oke, kita dengerin ini jantungnya. Kita dengerin bunyi jantungnya. Ini biasanya di sekitar apex ya, di sini. Kita dengerin. Maaf gitu ya, pasti kalau kita ke area-area yang agak sensitif gitu ya, kita mesti izin permisi. Maaf ya. Oke, kita dengerin bunyi jantung, kemudian kita dengerin bunyi paru. Tarik nafas. Iya tuh. Oke, jantung, paru, kemudian payudara. Ya. Nah, untuk payudara kita lihat. Kita raba ya, ini ada pengerasan atau tidak. Kemudian kita lihat areola sama puting ya, oke. Untuk ngetes kolostrum ya, jadi seperti biasa di area areolanya tuh diregangkan dulu, kemudian ditarik ke atas sampai ke puting itu ya, sambil agak dipencet di sininya, keluar dan kolostrum. Oke ya, itu untuk payudara. Kemudian kita area di sini ini masih ada ketiak ya, jadi kita raba ketiaknya. Ini juga sama, di ketiak itu ada kelenjar gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada teraba gitu kan di benjolan seperti apa, berarti kan itu bisa menunjukkan adanya sesuatu gitu kan ya. Misalnya yang paling gampang itu infeksi, biasanya seperti itu ya, yang di daerah setempat yang menunjukkan kalau kelenjar di daerah tersebut itu berespon ya, karena di kelenjar itu kan bagian dari sistem imun yang dia berespon untuk kalau misalnya terutama ada invasi mikroorganisme itu di daerah situ, itu pasti dia akan membengkak gitu ya, karena di kelenjar itu kan ada limfosit di situ, limfosit yang nanti berespon itu kan ya. Kenapa dia membengkaknya? Dia akan mengumpulkan bala tentaranya untuk siap-siap menggempur si invasi mikroorganisme. Makanya kalau misalnya kita suka sakit tenggorokan atau apa, juga suka ada gerinjal-gerinjal terus teraba sakit, itu kelenjar ya. Jadi kita raba itu, kemudian kita ke bawah ke area abdomen ya. Ke area abdomen kita lihat ada diastasis ya. Diastasis itu ada nggak sih pelebaran itu kan, kalau misalnya kita lihat otot-otot rectus abdominis ya, kalau misalnya yang orang olahragawan itu kan kelihatan six pack-nya, itu kan ini ya, rapat ya. Nah ketika hamil gitu kan, uterus membesar itu kan meregang, itu dia suka ada peregangan otot-otot ini yang nanti kita bisa lihat ini peregangan ini berapa senti, yang mestinya begini ini agak meregang seperti ini itu kan ya. Jadi kita bisa periksa diastasisnya. Oke ya, ini saya nggak buka itu kan ya. Oke, jadi kita minta coba ibu tekukan ininya, kepalanya gitu ya. Nah ibunya tekukan kepalanya, terus kita periksa seberapa kelebaran ini. Baik, udah bu ya, oke selesai. Kemudian kita ke bawah ya, ke bawah ke area genital itu biasanya kan langsung sekalian dengan vulva hygiene ya, tapi untuk kali ini tidak sekalian vulva hygiene ya, karena vulva hygiene-nya nanti prosedurnya sendiri gitu kan. Jadi kita pemeriksaan fisik aja secara umum, kemudian kita melihat ininya aja genitalianya ya. Oke, jadi kita minta ibunya untuk ibu tolong ini ditekuk kemudian dibuka ya. Oke ya, nanti itu akan kelihatan ya area genitalianya, apakah kita observasi ada edema enggak gitu kan, pembengkakan pada area vulva. Bisa jadi karena memang itu kan proses mengedan ya. Kemudian kita lihat ibunya diepis apa enggak gitu kan. Kalau diepis, digunting gitu kan, itu kita mesti melihat tanda-tanda reda ya. Reda itu kemerahan apa enggak, karena kita mau melihat ada luka seperti di situ, luka yang beresiko untuk infeksi ya. Lihat ada kemerahan apa enggak gitu kan di sekitar luka tersebut. Kemudian ada E-nya itu edema gitu kan ya, ada nggak bengkak gitu kan. Kemudian ekimosis ya. Nah ekimosis itu jadi misalnya area tersebut kayak
apa ya, lebam ya, lebam ya. Kalau kayak kita misalnya cedera jaringan itu kan lebam, agak kebiru-biruan kan suka ada ya kan kayak gitu ya, yang menunjukkan adanya perdarahan di bawah kulit ya. Kayak kemudian discaknya itu ada nggak sih keluaran dari area sekitar luka itu gitu ya. Maksudnya keluaran itu entah itu berupa kayak cairan yang memang warnanya serus misalnya, yang warnanya agak bening, atau dia agak keruh yang menunjukkan kalau misalnya ada infeksi itu kan bisa keluar cairannya itu di sekitar luka itu yang agak warnanya agak keruh, agak bening ya. Jadi kita lihat ada nggak discaknya seperti itu. Kemudian sama A-nya atau approximate ya. Approximate itu si jahitannya itu rapat nggak gitu kan ya. Nah kadang-kadang kan suka ada jahitannya merekah seperti itu. Nah itu kita lihat observasi seperti itu pada ibu yang dilakukan episiotomi. Selanjutnya itu kan kita lihat juga di situ lohea pastinya gitu ya. Kalau ibunya baru sampai 1 sampai 3 hari postpartum, itu pasti loheanya masih lohea rubra gitu ya. Rubra berarti yang masih merah ya. Kita lihat konsistensinya seperti apa, kemudian warnanya memang seperti apa, kemudian bau. Biasanya tuh baunya bau khas ya, karena bau amis-amis begitu ya, karena itu kan darah. Oke, sesudah kita periksa ini baru kita periksa ke bawah ya. Yang kita lihat sudah, kita periksa ke bawah. Oke, kemudian ke bawah kita ya. Nah, ini kita mau tes Homan-Side ya, Homan-Side. Homan-Side itu kalau misalnya kita dorong si telapak kaki ini ke sini, ini kan teregang nih, otot-otot betisnya teregang ya. Oke, jadi kita raba di sini terus kita dorong. Ibu sakit nggak di sini? Sakit dikit gitu kan ya. Jadi kalau memang itu tanda sakit, itu bisa menunjukkan bahwa ada tanda-tanda plebitis, tromboplebitis ya. Kayak tromboplebitis itu berarti yang ada bekuan-bekuan darah yang menyumbat gitu kan ya. Dan itu sebenarnya itu berpotensi bahaya ya, yang harus digencarkan karena nanti berpotensi jalan-jalan menyumbat ke kemana-mana. Nanti kalau ke pembuluh darah yang vital, misalnya pembuluh darah yang vital itu di area paru, di area jantung, nah itu kan bisa berbahaya ya seperti itu. Jadi kita mesti tes pakai tadi yang tes Homan-Side ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada edema enggak? Ada edema gitu ya di sini. Kita lihat edema itu kan kita bisa tes dengan ini ada piting edema apa enggak. Kalau ada piting edema kan begitu diginiin ini cekungannya ada gitu kan ya. Oke, di sini ada edema, kemudian varises kita bisa lihat ya. Oke, selanjutnya ini udah selesai, kita periksa refleks patella ya. Ini di sini, ini kan patella ya. Nanti kita ini di area agak bawah sedikit. Nanti saya akan ketok ini. Ketika diketok, itu kan yang normal ini refleksnya ini kakinya angkat begini tadi gitu ya. Oke, Bu udah selesai. Pemeriksaannya semuanya normal ya Bu. Cuman tadi ada sedikit sakit, mungkin sebenarnya bukan sakit ya, agak teregang sedikit kali ya itu ya. Baik Ibu, ada yang mau ditanyain sebelum saya sudahi? Cukup jelas ya. Baik, sehat-sehat ya Ibu ya, sama bayinya nanti jangan lupa disusui bayinya, sering-sering diisepin karena nanti makin sering bayinya ngisep payudara makin lancar nanti ada susunya yang keluar ya. Baik, saya tinggal dulu ya Ibu ya. Kalau Ibu ada keperluan lainnya nanti dijawab ya. Nanti saya kasih. Baik Bu, itu ya udah selesai.